남자의 손을 잡았다. 결혼을 해버렸다. 집 때문에. Jiho adalah seorang asisten penulis naskah drama. Ia tinggal di Seoul bersama adik laki-lakinya. Namun kemudian, setelah adiknya menikah, Jiho terpaksa harus mencari tempat tinggal baru untuk dirinya. Namun karena keuangannya sangat terbatas, ia sulit mendapat tempat tinggal yang layak. Sementara itu Nam Se-hye adalah seorang programmer di sebuah perusahaan pembuat aplikasi ponsel. Ia seorang yang eksentrik, kaku, dengan kehidupan yang monoton. 저거 하우스메이트 찾아서 우리 회사 벽에 똥칠할 때까지 내가 묶어둘 거야. Singkat cerita, Jiho akhirnya mendapatkan referensi dari temannya tentang seseorang yang menyewakan kamar kosong di rumahnya, tanpa harus membayar deposit dan dengan sewa cukup murah. Dengan syarat, Jiho harus beres-beres rumahnya, membuang sampah daur ulang, dan ikut membantu mengurus kucing. 하는 동안 Karena tidak pernah bertemu dan tidak menyadari mereka berbeda jenis, mereka sudah menandatangani surat perjanjian sewa rumah melalui komunikasi pesan di ponsel, atau tempelan catatan di pintu. Pertemuan pertama mereka terjadi bukan di rumah, namun di sebuah restoran saat keduanya sedang menghadiri acara kantor. Pertemuan yang tidak disengaja dan ada kejadian yang memalukan bagi Jiho. Saat itu Jiho sedang menenangkan diri, karena lelaki yang disukainya akan mengatakan sesuatu kepadanya. Namun semua tak seperti yang diharapkannya. 여자도 Saat itu Se-hye mencoba menghibur Jiho. Dan anehnya meskipun baru bertemu, Jiho merasa nyaman dengan Se-hye. 다 한 번뿐이라는 Merasa terbawa suasana dan berpikir tidak akan bertemu lagi. Jiho kemudian I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어. sampai pada akhirnya, Jiho dan Se-hye bertemu sebagai penyewa dan pemilik rumah. 여기 Malu dengan kelakuannya sebelumnya, Jiho memutuskan untuk pindah kontrakan. Namun ia meminta waktu sampai ia mendapatkan kontrakan baru. Padahal Se-hye senang punya penyewa serajin Jiho. Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Karenanya Se-hye kemudian meminta Jiho tetap tinggal bersamanya, dengan syarat tidak boleh ada cinta di antara mereka. Namun ketenangan Jiho dan Se-hye terganggu saat ibunya Se-hye marah banget ketika mendapati anaknya tinggal dengan wanita yang bukan pacarnya. Kemudian Jiho memilih untuk pindah dan tinggal di sebuah ruangan kosong di workshop tempatnya bekerja untuk sementara. Malangnya, di studio yang sempit itu, rekan kerja yang juga lelaki yang pernah disukainya itu mencoba memperkosanya. 나 좋아한 적 없어? Untungnya Jiho berhasil menyelamatkan diri. Dan kemudian Jiho memutuskan berhenti menulis drama. 그러니까 저한테 연락하지 마세요. 윤지호 Karena Se-hye frustasi dengan ayahnya yang terus-menerus menekan ibunya untuk membuat Se-hye segera menikah. Akhirnya Se-hye menawarkan pernikahan kontrak pada Jiho. Dan kompensasinya Jiho bisa tinggal di apartemennya dengan biaya yang miring. 나는 오늘 세입자와 결혼하기로 했다. Rencana pernikahan Jiho dan Se-hye 저희가 tentu saja membuat keluarga serta 결혼을 kerabat 하고 싶은데요. mereka terkejut. Crazy, yeah. Dan pernikahan mereka dilakukan dengan cara yang tidak biasa. I'm going crazy. I'm going crazy. 결혼을 해버렸. 집 때문에. Singkat cerita, setelah menikah Jiho kemudian bekerja paruh waktu di sebuah kafe milik ayahnya Bok Nam.
seorang pemuda tampan yang kemudian menjadi dekat dengan Jiho. Awal pertemuan mereka juga terbilang lucu. 어떡하죠? 못 찾았어요. Sikap Buknam yang terlalu akrab pada Jiho membuat teman-temannya Chehe heran. Apalagi setelah mengetahui kalau motor yang dipakai Buknam harganya sangat mahal. Padahal ia hanyalah pekerja paruh waktu. Bahkan Boknam terang-terangan mengatakan kalau dirinya menyukai Jiho. Meskipun terlihat tenang dan cuek, nada bicara Chehe tampak sedikit kesal. Namun ia menyangkal saat Jiho menanyakan apakah Chehe marah. 많이 친해지셨나 보네요. 그 알바랑 많이 친하신가 보네요. 그 알바랑. Chehe yang pada dasarnya tidak menyukai Boknam mulai curiga padanya. Apalagi saat ia mendapati kalau Boknam pernah dilaporkan karena kasus penguntitan di beberapa aplikasi kencan online yang diikutinya. Dan dengan bantuan temannya, Chehe diam-diam menyelidiki Boknam. Namun ia merahasiakan hal ini pada Jiho. Dan sampai pada suatu ketika, 오늘은 하늘이 아주 파래 나의 앞에 있는 네 모습 너게 누가 가짜 남편이랑 결혼을 하래? ternyata Boknam tahu tentang perkawinan palsu Jiho dan Chehe. Dan tepat pada saat-saat genting, Chehe muncul menyelamatkan Jiho. Dan kemudian merusak motor mahalnya Boknam. Namun ternyata mereka salah menduga. Boknam bukanlah orang jahat. Dia adalah selebgram yang fotonya dipakai seseorang di media sosial untuk menipu. 사람이 진짜. 아 됐어 그만해 아빠. Dan masalah perkawinan palsu Jiho dan Chehe. Boknam mengetahuinya karena ia berada di bis yang sama dengan Jiho dan Chehe di hari pernikahan mereka. 아, 그리고 지호 씨 애복 비용은 제가. 하면 들을수록 이상하더라고 대화가. Singkat cerita, setelah kejadian itu hubungan Jiho dan Chehe semakin dekat, meskipun masih sedikit canggung. Jiho juga mulai jatuh cinta pada suami palsunya. Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast in my world. Namun kehidupan nyaman mereka berdua mulai terusik. Saat orang tua Chehe mulai memperlakukan Jiho seperti mantu beneran. Yang harus melakukan semua hal layaknya mantu teladan. 살림은 전문가가 하는 거야. Puncaknya, saat ibunya Chehe meminta Jiho untuk membantunya pada acara peringatan kematian keluarga Chehe. Chehe tidak menyukai Jiho terlibat dengan keluarganya. Karena pernikahan mereka hanya pernikahan kontrak. Perkataan Chehe membuat Jiho kesal. Parahnya Chehe kemudian memberi upah atas bantuan tenaga Jiho di rumah orang tuanya. 이걸로 가름했음 합니다. Merasa kesal, Jiho kemudian meminta Chehe untuk membantu keluarganya membuat kimchi sebagai ganti tenaganya saat membantu keluarga Chehe. Namun, tak tega Jiho kemudian menyusulnya. Dan Chehe merasa senang melihatnya. Terbawa kondisi dan suasana, Chehe kemudian mencium Jiho. I'm going crazy. Yeah. Namun ciuman mereka tersebut malah membuat Jiho uring-uringan. Pasalnya Chehe bukan tipe yang romantis dan terlalu berhati-hati. Meskipun demikian, Jiho cukup senang saat Chehe mengajaknya jalan-jalan layaknya orang yang sedang pacaran. Dan tetap saja ada yang kurang dari hubungan mereka. Jiho beranggapan kalau perlakuan baik Chehe terhadapnya bukanlah cinta. 돼요? Feels like love. Hingga pada suatu hari, Jung Sumin, CEO perusahaan entertainment, menawari Jiho untuk menjadi penulis naskah drama di perusahaannya. Singkat cerita, setelah beberapa kali bertemu, keduanya merasa cocok dan nyaman.
Bahkan Jungmin juga membantu Jiho menuntut sutradara yang dulu pernah hampir memperkosanya. 모든 게 변해버린 건 어제와 Namun siapa sangka, Jungmin ternyata adalah wanita masa lalu Chehae yang hampir dinikahinya. 구실이 열려버렸다. Meskipun demikian, Jiho memilih untuk berpura-pura tidak tahu tentang hubungan Chehae dengan Jungmin di masa lalu. Sementara, Chehae memilih untuk tidak memberitahu Jiho tentang Jungmin karena tak ingin menghalangi Jiho untuk menulis. 내가 있어서 이래 Dan Jiho memilih untuk mengakhiri pernikahan kontraknya dengan Chehae. 오늘은 하늘이 아주 파래 나의 앞에 있는 네 모습 Keputusan Jiho untuk bercerai tentu saja membuat terkejut semua orang termasuk Jungmin. Karena ia tahu kalau dirinya hanyalah masa lalu bagi Chehae. Dan Jiho juga tidak ingin menandatangani kontraknya dengan Jungmin. Ia lebih memilih untuk pergi dan menenangkan diri sementara 해야 waktu. 될지를 모르겠어요. Chehae tak menghalangi kepergian Jiho. Karena ia telah berjanji kepada ibunya Jiho untuk tidak menghalangi keinginan putrinya untuk bahagia. Dan ternyata sejak kepergian Jiho, Chehae sangat merindukannya. 오늘은 하늘이 아주 파래 나의 앞 보고 싶다. Karena tak sanggup mengingat kenangannya bersama Jiho di rumahnya, Chehae kemudian menjual rumahnya dan pindah ke sebuah rumah atap milik temannya. 집이 뭐 먹고 자면 됐지. Begitupun Jiho. Setelah menghilang untuk mencari tahu hatinya, ia kembali untuk menemui Chehae. Dan sama seperti Chehae, Jiho pun mendapatkan tempat tinggal dari temannya, yang ternyata tempat yang sama dengan tempatnya 어디 Chehae. 있는 거니, 이 남자. Dan kemudian, 오늘은 하늘이 아주 파래 나의 앞에 있는 네 모습도 눈부시기만 해 세상은 무슨 꿈이 이렇게 슬프니. akhirnya Jiho percaya kalau Chehae mencintainya. Dan baru kali itu Jiho melihat Chehae terlihat marah. Seperti yang diharapkan Jiho untuk mengetahui isi hati Chehae. 뭘 몰라요. 안아줄게요. 있어, 왜 이래요? Dan beginilah akhir cinta mereka berdua. 에이, 나가요. 진짜. Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love. Even though we're kinda nervous, together we'll be strong. I don't know for sure.